Ketemu lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya mau ngomong sedikit. Jangan takut mempunyai anak berkelebihan khusus. Berkelebihan khusus kayak gimana? Contohnya kayak bisa melihat setan. Itu contohnya aja. Karena kan sekarang yang lagi bisa dicontohkan itu. Kayak gitu. Kemarin, nggak kemarin sih, udah beberapa bulan yang lalu. Jadi ada kebetulan di domisili saya ini mempunyai grup Facebook, ya kan. Nah, yang kemarin tuh pas hari kemerdekaan Indonesia. Jadi dia kayaknya sih baru muda ya, nikah muda, punya anak itu kira-kira umur 4 atau sampai 5 tahun. Jadi pas lagi nonton TV, masuklah bapaknya nih ke channel, apa itu, channel orang lagi upacara bendera ya, merah putih. Nah, bapak, anak sama ibu tuh nonton pas lagi acara, pas ada lagi hormat gerakan lagu Indonesia Raya tuh. Si anak tiba-tiba ngomong gini, pas di tengah-tengah, pas mau habis lagunya, dia ngomong gini, saya nih dulu pas hari kemerdekaan ini saya diculik, terus saya dikarungin, terus dibunuh, orang tuanya pergi semua. Apa ini bocah ya kan. Habis itu yang laki kode nih ke yang perempuan, istrinya, buat ajak main anaknya kan, habis dimatiin ya kan, segala macem dimatiin kayak gitu. Mereka panik, sampai yang perempuan ini ceritalah di grup, ada nggak sih tempat buat konsultasi penyuluhan buat anak itu. Ditanya lah orang, pada nanya, untuk anak berapa, emang kenapa dong anaknya, ada trauma apa, enggak diceritain. Jadi pas pengibaran bendera, anaknya ngomong pas hari itu, saya diculik, dikarungin, terus dibunuh. Pada bingung kan, muncullah saya kan, secara nggak sengaja saya ngomong gini, gimana ceritanya mbak, saya ngomong gitu kan. Ya jadi anak itu pas lagi bendera itu ngomong begitu, dia itu diculik, dikarungin, dibunuh. Banyak orang yang berasumsi, wah ini begini, anaknya kebanyakan nonton film dibunuh-bunuh. Ibunya ngebantah keras banget, anak saya nggak pernah nonton film bunuh-bunuhan pak, bu, anak saya sukanya nonton film kartun. Dia ngomong kayak gitu. Sampailah muncul ada yang berasumsi, jangan-jangan anak ibu mempunyai indra-indra keenam, indra-indra tujuh kayak gitu kan. Saya masih nyimak tuh kan, ya nggak tahu juga ya pak. Akhirnya saya ngomong gini, bu, kemungkinan anaknya itu mempunyai kelebihan. Terus ibunya, kelebihan gimana, ngeliat setan? Enggak, jadi kelebihan tuh ada banyak macamnya bu, saya ngomong gitu kan. Dan ibu nggak usah khawatir atau panik atau takut, karena kejadian kayak gini nih bukan hal yang biasa, saya ngomong gitu. Terus dia ngomong segala macam. Akhirnya saya mau nggak mau kan, gue mau bawa contoh siapa nih ya kan, bingung kan gue. Ya udah, gue contoh diri gue aja gini kan, bu, saya sendiri dari kecil melihat setan, saya ngomong gitu kan ya. Kalau masalah ngeliat setan itu makanan tiap hari, ngerasanya nggak enak banget. Nah, ya, anak ibu bisa ngeliat setan nggak? Enggak. Oh ya udah. Nah bu, saya ini dulu tahun 2012 ada orang indigo ngomong gini ke saya, ini bocah mau ditaruh dimanapun kagak bakal nyasar. Iseng lah teman saya 2012 naruh saya di sebuah kota yang saya kagak tahu itu di mana. Dulu GPS mah belum ada, map belum ada, nggak tahu di mana. Tapi saya anehnya bisa ke titik pertemuan gitu loh, kayak ngomong gitu, kok bisa gitu ya nggak tahu. Itu bukan hal yang pertama kali. Itu saya misalkan datang ke sebuah kota, terus saya melihat nih, walaupun itu kota isinya rumah semua atau
bagus-bagus, tapi saya melihat ini bekas pohon gede-gede, terus ini bekas tanah segala macam. Dan saya bertanya kepada warga sekitar, warga sekitar benar ngomong. Jadi sekarang ibu begini aja, dan buat kalian juga nggak usah takut, tapi ditanyakan anaknya itu dulu namanya siapa, catet, diculik di mana, catet, tinggalnya dulu di mana, catet. Kalau udah ketemu, sekarang zaman udah canggih, browsing, karena saya juga begitu, jujur. Saya ini dapat pandangan saya ini siapa. Terus sampai suatu saat tuh kemarin tuh saya dapat pandangan penglihatan tuh saya itu tuh hidup di masa lalu. Nama kerajaannya ini saya searching, ada. Jadi ada semua. Nah, tinggal kalian semua searching. Kalau misalkan ada semua, berarti itu tuh bukan reinkarnasi atau roh yang pindah, tidak. Tapi itu adalah sebuah emosi, energi yang tertinggal. Saya nggak bisa ngomong secara gamblang ya, saya membulatkan aja. Emosi, energi yang tertinggal, yang belum ikhlas gitu. Dia sekarang mengawang, mencari siapa yang layak anak cucunya nih. Begitu pula dengan para sunan, para wali, para aulia, kecuali nabi ya. Karena nabi udah mempunyai kasta tertinggi, dia udah mempunyai alamnya sendiri. Kecuali para sunan, para wali, para aulia, para suhada, para sadikin, para arifin billah, itu beda lagi. Mereka sekarang pada mengawang nih. Apalagi sekarang yang lagi rame itu, entah kenapa Prabu Siliwangi ini lagi mencari orang. Kemarin itu yang saya lihat itu Eyang Prabu Siliwangi, Sunan Kalijaga, sama Raden Kiai Santang, siapa sih namanya ya, lupa saya kemarin. Kayak begitu gitu, mereka nih sedang lagi mengawang, mencari. Nah kayak begitu, itu bukan roh mereka, itu energi mereka yang tertinggal. Energi itu ada banyak macamnya. Sama kayak saya nih, saya berzikir dari jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 6 atau sampai isya tiap hari sampai berapa bulan ya kan. Ketika saya kan di rumah ini ada 2 keluarga, saya kan tinggal di atas ya kan. Ketika saya pergi keluar kota beberapa bulan, tiba-tiba di atas itu ada yang mandi, padahal di atas itu nggak ada orang selama sebulan. Kenapa bisa demikian? Terus setiap subuh ada yang ngambil air wudhu. Kalau itu sampai sekarang masih ada di bawah dan di atas. Itu kenapa bisa terjadi? Itu adalah energi yang tertinggal gitu loh. Nah ini yang saya sempat mau kaji tapi agak males. Jangan-jangan kodam itu terbentuk dari energi itu gitu loh. Nah itu yang dinamakan energi yang tertinggal, muter-muter mencari wadah. Pas dapat wadah baru dia masuk. Itu biasanya keturunannya, mau dia tinggal di Papua, si ini tinggal di Aceh, itu pasti gak jauh dari keturunannya. Entah kenapa sekarang mereka ini mencari wadah nih keturunan yang benar-benar, dan bukan keturunan dekat, biasanya keturunan jauh semua. Kalau keturunan dekat biasanya cuma sedikit. Itu yang saya lihat. Apakah ini wajar? Wajar kok. Enggak kayak ke anak ibu itu atau ke saya, karena saya juga ngalamin kayak gini deh. Saya nggak pernah ketemu ini orang cewek, nggak pernah ketemu, atau laki-laki lah. Ada 2 orang sih saya ketemuin, banyak sih ada 3 juga, cuman saya mau nyebutin beberapa aja. Cewek ini aja lah ya.
karena kan saya laki, dia cewek gitu kan, dia orang Bandung ya kan, saya juga di Jawa Barat nih, tapi saya dari kecil sampai gede nggak pernah ketemu dia ya kan. Tibalah saya masuk ke sebuah forum komunitas ya kan, dia juga masuk ke situ, kumpullah kita di daerah Jakarta Selatan. Pas kumpul di daerah Jakarta Selatan, saya belum pernah ngeliat dia, dia belum pernah ngeliat saya. Tiba-tiba saya merasakan kok saya sayang sama dia ya, begitupun dia gitu loh ya kan. Tibalah saatnya ngomong berdua. Saya ngomong gini, terakhir kali gua ketemu lu lagi di pantai pakai selendang hijau ya kan. Iya monyet, kata dia, lu kan ninggalin gua naik kuda pergi ke arah matahari tenggelam, kata dia. Berarti barat ya. Kayak gitu. Hah? Itu kita belum pernah sama sekali ketemu ya kan, gimana mau ketemu? Dia pakai selendang hijau, gua naik kuda. Kayak begitu. Tahun berapa itu? Coba kalian pikirin. Itu dua pikiran itu ketemu gitu loh, nggak jelas dia siapa, gua siapa, nggak jelas, ketemu cuma di saat itu doang. Kayak begitu. Dan nggak gua doang yang ngomong, dia juga ngomong, lu yang ninggalin gua monyet, kata dia. Lah kok inget sih. Terus dia selalu ngomong, lu tuh dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, pasti lu selalu pakai baju lengan panjang atau jaket. Lah iya, saya selalu begitu. Terus dia ngomong gini, lu juga dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Dulu lu mau diangkat menjadi suatu pemimpin di daerah tersebut, lu pasti gak pernah mau, lu pasti hilang, kata dia. Sama kayak sekarang kan. Soalnya karena saya kemarin tuh disuruh megang daerah regional saya gak pernah mau. Gak cuma di forum itu doang sih, ada di komunitas juga. Jadi kalau ada misalkan mau pembukaan atau penerimaan anggota baru tuh ke saya nggak pernah mau. Saya cukup jadi orang biasa aja, saya nggak mau dikenal orang kayak begitu. Tuh kalian bayangin tuh, ketemu tuh pas tahun 2015 kemarin, dari brojol sampai tahun itu belum pernah ketemu itu doang gitu loh. Terus saya ngomong banyak lebar sama dia cuma kok bisa ya kita punya pikiran kayak gitu. Saya cuma ngomong nggak tahu, saya cuma ngomong, dia cuma ngomong bohong lu, kata dia, lu tuh banyak kagak mau terbuka, lu tuh orangnya nggak pernah mau ngomong. Saya cuma ketawa hahaha, saya ngomong gitu doang udah. Jadi kalian yang mempunyai kelebihan atau ingatan kayak gitu, kalian catat, kalian browsing. Kalau nyata adanya, berarti kalian memang ada energi yang jauh dari berabad-abad atau bertahun-tahun yang lalu masuk ke dalam diri anak itu atau ke kalian. Kalau semua itu fiktif, tidak ada, berarti itu gangguan setan. Rajin-rajinlah kalian berajan atau ajanin diri kalian atau sholat. Untuk yang non muslim saya bingung dah kayak gitu. Mandi wajib penting kayak begitu. Jadi jangan pernah takut dan jangan merasa aneh. Kalau kalian takut tuh seperti ini, tiba-tiba kalian pingsan atau koma, atau kalian ada berada merasa kayak di neraka. Sampai detik ini satupun tidak ada makhluk di dalam neraka itu kecuali iblis serta teman-temannya. Kayak begitu. Sama juga kayak di surga, kalau nggak salah saya, sampai saat ini yang ada di surga itu cuma malaikat, bidadari, dan yang laki-laki itu saya lupa namanya siapa, cuman itu. Jadi sampai saat ini nggak ada, semua itu ditampung di bumi ini sama di alam kubur kayak begitu. Nah kalau misalkan ada yang udah pernah ke neraka, ke surga, tapi orangnya masih cabul, orang yang masih suka bohong, itu perlu dipertanyakan. Terkadang orang yang soleh pun juga perlu dipertanyakan kayak begitu.
Itu perlu didalamin, perlu dilihat. Apakah ada orang yang pernah ke neraka ke surga? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Allah selalu mengizinkan orangnya yang mau melihat. Insya Allah ada. Tapi orang-orang terpilih, nggak orang sembarangan. Ntar kalau orang sembarangan dia buka YouTube, oh ya bro, gue tadi habis dari surga loh. Tahu nggak di surga itu ada aliran air kecil. Pas gue minum airnya rasa madu bro, sama rasa susu. Wih bro, gue kok tadi tuh habis dari neraka, ya kan? Ternyata iblis tuh gede ya, badannya merah, kali ya, bertanduk pula, ya kan? Terus ternyata antek-anteknya tuh banyak ya, gede-gede, dan juga ada sayapnya. Begitu tadi ngomong. Kayak gitu lah. Jadi Tuhan tuh tidak pernah salah memilih orang yang mempunyai kelebihan itu. Nggak pernah salah. Kayak begitu ya, semoga paham ya. Itu aja sih pesan saya. Jangan pernah takut atau panik segala macam, dan jangan terlalu mendengarkan orang kalau anak itu tuh kalian itu ketempelan jin, perlu di ini, perlu di itu. Tidak perlu. Perlunya hanyalah kalian mencatat, mencari informasi. Kalau misalnya tidak ada, barulah silahkan dilakukan, misalkan namanya diruqyah atau diapain. Tapi kalau memang misalkan ada, mau kalian ruqyah nunggang-nungging, mau kalian teriakin kupingnya, mau kalian jedotin kepalanya, itu tuh nggak akan hilang. Karena memang udah ada dasar dari izin dari Tuhan gitu loh, udah diizinkan. Itu atas kehendakku kata Tuhan, bukan kehendakmu. Itu atas izinku, bukan atas izinmu. Lu mau ngomong apa? Karena temen gua sendiri yang indigo internasional bukan nasional, itu dari ujung A sampai ujung B udah di bawah ruqyah mau bapaknya, kagak hilang itu dia bisa ngeliat setan. Kayak gitu, kayak gue lah. Kalau kita ini bisa melihat normal seperti kalian, enak banget dah, beneran enak, nggak stres. Kayak gitu. Stresnya kenapa? Seperti gue bilang di channel sebelumnya, di tema sebelumnya, lu lagi boker, totok ada yang lewat, kalau nggak lu ke tempat ini deh, gue ngomong kali ya, ntar horor lagi nih, ntar orang panik lagi. Ke WC umum, gue pernah ke WC umum kan, gue selalu ke kamar mandi kan, namanya WC umum kamar mandi ya, gue tutup pintu. Pas gue mau ambil gayung, kok ada rambutnya nih, uset pala anjing, langsung gue ini kan keluar, gue bayar, gue keluar, gue tahan tuh kencing gue sampai gue naik bis agak jauhan, baru gue pipis tuh. Wah kacau dah. Emang kalian kira enak ya, hebat ya, ada kalau nggak kuat jangan dah ngomong itu doang. Kadang-kadang tuh suka nggak masuk akal, karena memang yang gaib tuh nggak bisa kita telaah dengan dengan akal sehat, cuman bisa kita pahamin doang. Oh ternyata begini, tapi nggak bisa kita mengerti untuk apa segala macam kayak begitu. Udahlah kepanjangan nih, udah sampai 20-an ya, 19 menit. Udahlah ya, kuota mahal bro. Sampai ketemu lagi tema selanjutnya.